Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman wasi'a. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, selalu harus kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas karunia-Nya hingga kita bisa masih bertemu dengan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Pemirsa rahimakumullah, izinkan dalam kesempatan yang penuh berkah ini saya berbagi pengalaman, berbagi cerita terkait dengan bulan suci Ramadan di salah satu negara yang pernah Al-Fakir tinggal di sana, yaitu di negara Mesir, Republik Arab Mesir. Ada beberapa kenangan yang tidak bisa terlupakan yang pernah dialami oleh Al-Fakir saat menuntut ilmu di sana. Dari sekian banyak kenangan yang indah itu, ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, yaitu yang pertama adalah bahwa di kota Mesir, terutama di ibu kota Kairo, Al-Fakir tinggal di sana saat menuntut ilmu, merasakan betapa mulianya bulan Ramadan ini, yaitu dengan adanya kegiatan yang hampir dilakukan oleh setiap orang-orang kaya yang ada di kota Kairo saat itu, yaitu dengan mengadakan jamuan berbuka puasa yang mereka istilahkan dengan Maidatur Rahman, yang secara tekstualnya bisa diartikan sebagai hidangan dari Allah yang bersifat penuh kasih. Maidatur Rahman ini menariknya dibuka secara umum untuk siapa saja, untuk kalangan mana saja yang hendak membatalkan puasanya, berbuka menjelang azan maghrib di sana. Dan ingat sekali saat itu Al-Fakir dengan teman-teman biasanya menjelang berbuka tidak pernah merasa khawatir nanti akan berbuka makan apa, karena kita tinggal memilih di rumah siapa nanti kita akan berbuka, karena hampir di tempat-tempat mulia, di tempat-tempat orang yang kaya, di sana semuanya menyediakan Maidatur Rahman yang diperuntukkan secara umum. Maidatur Rahman ini tidak hanya menyediakan takjil, tetapi juga menyediakan makan besar. Nasi dengan lauknya, ada daging onta, ada daging kambing, daging kerbau, ayam dengan bumbu masakan ala Mesir, dan tidak hanya satu macam. Kita bisa memilih, meminta, dan sesuai dengan selera kita. Makanan ala Mesir, minuman pun juga beragam. Tidak hanya sekedar air putih, tidak hanya sekedar kurma yang dicampur dengan minuman ala Mesir, tetapi juga bermacam-macam minuman yang disediakan di sana. Itu semuanya mereka sediakan secara gratis bagi siapa saja yang ingin berbuka di tempat tersebut. Apa pelajaran yang bisa saya sampaikan di sini, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah? Yaitu
kesadaran yang tinggi tentang betapa besarnya pahala bagi mereka-mereka yang menyediakan iftar, menyediakan buka untuk orang-orang yang berpuasa. Di dalam hadis dinyatakan bahwa man aftara sha'iman faka'annama shoma atau kama qala Rasul. Barang siapa yang memberi buka orang yang berpuasa, maka seakan-akan dia sendiri itu yang berpuasa. Artinya pahalanya sama dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa. Inilah yang mereka cari, inilah yang mereka inginkan dengan menyediakan Maidatur Rahman di tempat-tempat mereka, di rumah mereka, di tempat mushola mereka, di masjid-masjid yang mereka miliki. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hal kedua yang juga tidak bisa Al-Fakir lupakan adalah kesan ketika malam 21 hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kita sebagai mahasiswa saat itu, ingat sekali saya senang sekali jika kemudian bisa melakukan iktikaf di masjid-masjid yang besar, yang mana di situ menyediakan tempat untuk iktikaf selama 10 hari terakhir mulai dari malam 21 hingga Idul Fitri. Senangnya bermacam-macam alasan. Salah satunya yang menyebabkan Al-Fakir dan kawan-kawan mahasiswa saat itu merasa senang adalah biasanya di akhir Qiyamul Lail kita biasanya mendapatkan bagian dari zakat yang diterima oleh lembaga atau badan amil zakat yang ada di masjid tersebut, diberikan kepada para pencari ilmu dari luar negeri, termasuk kami-kami yang dari Indonesia. Bahkan ada sebagian teman, kawan-kawan yang dari Indonesia selalu mencatat mana-mana masjid yang di situ biasanya mendapatkan zakat banyak sehingga bisa membagikan zakat kepada para muktakifin atau orang-orang yang iktikaf di masjid di situ dengan jumlah nominal yang banyak. Masjid-masjid seperti itu biasanya banyak penggemarnya, banyak orang yang mengikuti iktikaf di dalam masjid tersebut. Saya ingin menyampaikan bahwa ada banyak hal yang bisa kita ambil pelajaran terkait dengan peristiwa iktikaf di akhir 10 bulan Ramadan tersebut. Tentu saja sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW bahwa Lailatul Qadar itu bisa kita cari dalam 10 terakhir bulan Ramadan, maka dengan iktikaf selama 10 hari di akhir bulan Ramadan itu, harapan kita menjumpai malam Lailatul Qadar semakin besar. Dan tentu saja ketika kita melakukan iktikaf tidak hanya diisi dengan berdiam diri saja di dalam masjid, tetapi juga mengisi malam-malam kita dengan berbagai amalan, terutama adalah baca Al-Quran dan sholat Qiyamul Lail. Al-Fakir sangat ingat sekali, selain taraweh yang biasanya dilaksanakan setelah sholat Isya sampai tengah malam, jalan pukul 10 atau setengah 11, juga di masjid-masjid Mesir biasanya juga dilakukan Qiyamul Lail yang biasanya dimulai pukul 11 malam, mulai pukul 1 malam hingga menjelang sahur. Semuanya itu dilakukan umumnya di masjid-masjid besar yang mana di situ bisa menampung kapasitas orang-orang yang sedang iktikaf, yang juga tentu saja memerlukan tempat tidur untuk beristirahat. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, setidaknya 2 hal tersebut kita berharap bisa menular budaya baik tersebut
bisa menular ke negara kita di tanah air di Indonesia Raya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melewati bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Hada minni, dan terima kasih atas perhatiannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.